sini saya akan membahas tentang poligon. Fungsi poligon sendiri adalah mengubah tabel distribusi frekuensi menjadi bentuk diagram atau yang satu diagram garis yang juga sering disebut poligon. Dalam membuat diagram kita memerlukan dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X, di mana di sumbu Y terdapat frekuensi dan di sumbu X terdapat kelas. Dan di setiap titik di sumbu X terdapat panjang kelas, teman-teman. Dan untuk mempermudah penulisan kita bisa menulis titik tengah atau XI dari setiap panjang kelas. Nah, jadi setelah kita buat diagram dan menentukan titiknya, jadi dapat tertulis seperti ini. Lalu kita bisa menggariskan. Nah, dari setiap titik terhubung dengan garis. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai diagram garis atau poligon. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai histogram. Jadi berikut adalah tabel distribusi frekuensi yang telah tersedia. Jadi pertama-tama kita harus menentukan tepi bawah dengan cara mengurutkan batas bawah dengan 0,5. 1 dikurang 0,5 berarti 0,5. 11 dikurang 0,5 yaitu 10,5. 21 dikurang 0,5 yaitu 20,5. 31 dikurang 0,5 yaitu 30,5. 41 dikurang 0,5 yaitu 40,5. Dan yang terakhir yaitu 51 dikurang dengan 0,5 yaitu 50,5. Nah, berikutnya kita akan menyajikan dalam bentuk histogram. Pertama kita akan menuliskan frekuensinya terlebih dahulu. Itu 10, 12, 14, 16, 18 dan juga 30. Baiklah teman-teman, jadi nilai yang pertama yaitu 0,5 dengan frekuensi 10. Berikutnya yaitu 10,5 dengan frekuensi 12. Berikutnya yaitu 20,5 dengan frekuensi 18. Yang berikutnya yaitu 30,5 dengan frekuensi 30. Berikutnya yaitu 40,5 dengan frekuensi 16. Dan yang terakhir yaitu 50,5 dengan frekuensi 14. Jadi beginilah cara untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi menjadi histogram. Nah, yang selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Nah, sebelum itu, lingkaran itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkaran dalam bentuk sudut dan juga dalam bentuk persen. Seperti yang saya awal bilang, yaitu dalam satu lingkaran penuh ini, satu putaran yaitu terdapat 360 derajat, di mana jika 360 derajat dibagi dua adalah 180 derajat. Setelah itu jika dibagi 4 adalah 90 derajat dan dibagi 8 adalah 45 derajat. Yang selanjutnya yaitu diagram dalam bentuk persen, di mana dalam satu lingkaran ini terdapat 100%. Jadi jika dibagi 2 yaitu 50%, jika dibagi 4 25% dan juga jika dibagi 8 adalah 12,5%. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mengambil data dari data kita sebelumnya. Adapun rumus dari diagram lingkaran yaitu jika dalam bentuk
sudut, rumusnya adalah sudut sama dengan banyak A per jumlah semua data dikalikan dengan 360 derajat. Begitu juga dengan persen, di mana persen sama dengan banyak A per jumlah seluruh data dikali 100%. Nah teman-teman, jadi pertama-tama kita harus mendapatkan seluruh jumlah data yang kita punya. Jadi dari data kami mendapat jumlah datanya adalah 100. Nah, rumus sudut yaitu banyak A per jumlah data dikali 360 derajat. Baik, data pertama yaitu 10. Maka 10 per dibagi jumlah data 100 dikali 360. Maka dapatlah 3600 per 100. Hasilnya adalah 36 derajat. Yang kedua, yaitu data kita adalah 12. Maka kita tulis 12 per 100 dikali 360. Maka hasilnya adalah 4320 per 100. Nah, di sini ada 0 teman-teman, kita coret. Maka 432 per 10 yaitu 43,2 derajat. Yang selanjutnya adalah 18. 18 per 100 dikali 360. 360 dikali 18 sama dengan 6480 per 100. Kita sederhanakan, yaitu dapat 648 per 10, yaitu 64,8 derajat. Yang selanjutnya adalah 30. 30 per 100 dikali 360. 360 dikali 30 sama dengan 10.800 dibagi 100. Kita sederhanakan, dapatlah 108 derajat. Yang kelima yaitu 16. 16 per 100 dikali 360. 360 dikali 16 sama dengan 5760 per 100. Kita sederhanakan, dapatlah 57,6 per 10 sama dengan 57,6 derajat. Dan yang terakhir adalah 14. 14 per 100 dikali 360 derajat. 360 dikali 14 sama dengan 5040 per 100. Kita sederhanakan, dapatlah 504 dibagi 10, yaitu 50,4 derajat. Nah teman-teman, kurang lebih seperti inilah dia jika kita mencari dalam bentuk sudut. Nah yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung dalam bentuk persen. Jadi persen sama dengan banyak A per jumlah data dikali 100%. Baik, kita masuk ke data pertama yaitu 10. Maka 10 per 100 dikali 100. Hasilnya 100 dibagi 100 sama dengan 1. 10 kali 1 adalah 10%. Yang kedua yaitu 12 dikali 100 dibagi 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1, maka dapatlah dia 12%.
Selanjutnya adalah 18. 18 per 100 dikali 100. Hasilnya 18%. Yang keempat adalah 30. 30 per 100 dikali 100. Setelah itu 100 dibagi 100 adalah 1, maka dapatlah 30%. Yang kelima yaitu 16 per 100 dikali 100. Dapatlah dia 16%. Dan yang terakhir yaitu 14. 14 per 100 dikali 100. Maka dapatlah 14%. Nah teman-teman, selanjutnya ialah diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk batang atau persegi batang. Nah teman-teman, diagram batang mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ialah diagram batang vertikal, seperti yang bisa teman-teman lihat di gambar. Yang kedua ialah diagram batang horizontal. Biasanya teman-teman diagram horizontal ini berbentuk seperti ini, teman-teman, mirip ya. Selanjutnya ialah diagram batang tunggal. Lalu ada diagram batang berkelompok seperti yang telah kami buat, dan diagram batang rangka 2. Nah teman-teman, biasanya diagram batang rangka 2 ini digunakan untuk membandingkan dua daratan tunggal. Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan cara membuat diagram batang. Pertama, teman-teman dapat membuat sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu X biasanya adalah nilai atau kelas. Nah, sumbu X ini ialah yang bebas teman-teman, dan sumbu Y ini bisa digunakan untuk frekuensi teman-teman, atau nilai yang terikat. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa membuat titik seperti ini teman-teman. Titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, untuk jarak setiap titik harus bernilai sama teman-teman. Contohnya seperti 5,5 ke 15,5 mempunyai jarak 10. Begitu juga 15,5 ke titik selanjutnya teman-teman harus memiliki jarak 10. Jadi di titik ketiga kami membuat 25,5, 35,5, 45,5, 55,5. Nah teman-teman, titik-titik ini merupakan nilai tengah dari data berkelompok teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai data berkelompok dan ingin membuat ke dalam bentuk diagram batang, teman-teman harus membuat nilai tengahnya agar menjadi titik di terhadap sumbu X-nya. Nah teman-teman, di sumbu Y-nya ataupun frekuensinya, teman-teman dapat membuat frekuensinya sama seperti di sumbu X teman-teman. Jarak antara titik harus memiliki jarak yang sama, seperti 5 ke 10 memiliki jarak 5. Selanjutnya juga 10 ke 15 atau ke titik selanjutnya harus memiliki jarak 5 teman-teman. Dan begitu juga ke seterusnya. Setelah membuat titik teman-teman, teman-teman bisa menarik garis putus-putus seperti 5,5, di mana 5,5 punya frekuensi 10. Jadi teman-teman dapat menarik titik-titiknya dari sini teman-teman. Selanjutnya juga teman-teman bisa membuat garis putus-putus sesuai dengan frekuensi yang dimiliki oleh nilainya teman-teman. Dan juga teman-teman perlu mengetahui bahwa setiap titik atau nilainya berada di tengah-tengah diagram batang. Jadi setelah membuat diagram batang, teman-teman dapat menghasilkan gambar-gambar. Nah teman-teman, sekianlah penjelasan saya. Nah yang selanjutnya ada piktogram. Piktogram adalah diagram lambang. Apa itu diagram lambang? Diagram lambang adalah sebuah diagram atau sebuah tabel yang berisikan frekuensi yang disimbolkan dengan sebuah lambang. Misalnya bintang ataupun persegi, atau bahkan bisa diisi dengan gambar-gambar yang sering kita temui seperti buah-buahan ataupun kendaraan. Lalu kita akan memasuki contoh untuk piktogram ini dengan data yang sudah diberikan seperti ini. Kita akan membuat data piktogram di sebelah sini. Di sini saya akan membuat sebuah lambang yaitu
bintang. Seperti ini. Lalu kita melihat dengan frekuensi yang sudah tertera. Frekuensi yang sudah tertera berisikan dengan angka-angka yang genap. Jadi bisa kita ubah frekuensi ini menjadi lebih simpel dengan menggantikan bintang menjadi 2 frekuensi. Jadi bintang ini akan melambangkan 2 frekuensi dalam tabel tersebut. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam piktogram ini, yaitu nilai 1 sampai 10 ada 10 frekuensi. Jadi kita akan menggambarkan 5 bintang karena 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Seperti ini. 2, 3, 4, 5. Lalu kita memasuki data selanjutnya, yaitu angka 12. 12 bisa kita bagi dengan 2 mendapatkan hasil 6. Lalu kita memasukkan angka 6, yaitu bintang. Simbol bintang ini kita masukkan sebanyak 6 ke dalam data yang kedua. Seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada angka 18. Kita bagi 2 mendapatkan 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya ada angka 30. Kita bagi dengan 2 mendapatkan 15. 14, 15. Selanjutnya 16 kita bagi 2 mendapatkan angka 8. Lalu data yang terakhir yaitu 14, kita bagi dengan 2 maka mendapatkan hasil sebanyak 7 bintang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa piktogram ini seperti yang sudah kita pelajari di kelas 5, yaitu frekuensi-frekuensi ini kita ganti dengan sebuah gambar atau sebuah lambang yang akan diisi ke dalam sebuah data yang sudah tertera di sini teman-teman. Jadi mungkin sekedar ini saja pemahaman saya tentang piktogram ini. Baiklah, kita akan melaju ke diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram scatter ataupun sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antara 2 variabel kuantitatif. 2 hubungan ini bisa menjadi 2 hubungan yang positif ataupun hubungan yang negatif. Hubungan ini juga dapat menunjukkan korelasi dan regresi dari diagram tersebut. Selanjutnya kita akan melaju ke jenis-jenis diagram pencar. Diagram scatter memiliki 4 jenis dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada diagram scatter sederhana. Diagram scatter sederhana adalah scatter diagram paling dasar yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara 2 variabel. Diagram ini memplot titik-titik data mentah dari kedua variabel di sumbu X dan Y. Scatter diagram sederhana membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin ada dalam data. Yang kedua, ada diagram scatter dengan trendline. Diagram scatter dengan trendline adalah scatter diagram yang diperluas dengan menambahkan garis tren atau garis regresi ke diagram. Garis ini membantu menunjukkan pola umum atau hubungan antara 2 variabel dengan lebih jelas. Garis tren ini bisa berupa garis lurus atau berbentuk kurva. Yang ketiga, ada diagram scatter dengan multiple variabel. Diagram scatter dengan multiple variabel digunakan ketika ada lebih dari 2 variabel yang ingin dianalisis. Diagram ini memplot titik-titik data di ruang 3 dimensi di mana sumbu X, Y, dan Z mewakili nilai dari 3 variabel yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk mengeksplorasi hubungan antara 3 variabel secara bersamaan. Yang keempat, ada diagram scatter terpolar. Diagram scatter terpolar juga dikenal sebagai diagram XY. Adalah scatter diagram yang memplot titik-titik data dalam koordinat polar, bukan kartesian.
Diagram ini umumnya digunakan dalam bidang seperti navigasi, geologi, atau fisika, di mana data diwakili dalam koordinat polar, yaitu sudut dan jarak, bukan koordinat kartesian, yaitu sumbu X dan Y. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengubah tabel ke dalam sebuah diagram pecah. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel yang berisikan tentang tabel data mengenai waktu penggunaan gadget untuk 10 orang anak. Di sini kita melihat kolom pertama ada kolom nama, yaitu diisi dengan abjad A, B, C sampai I. Lalu kolom kedua ada medsos. Medsos ini adalah variabel pertama dari tabel kita ya teman-teman. Jadi bisa kita taruh medsos ini ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel X yang horizontal. Lalu yang kedua ada variabel game. Game ini saya akan menaruhnya ke dalam sebuah variabel Y, yaitu yang tegak ke atas teman-teman, seperti itu. Lalu kita akan memasukkan data ini ke dalam diagram pencar dengan melihat isi data yang ini teman-teman. Yang pertama ada baris A. A memiliki penggunaan medsos sebanyak 5 jam dan game sebanyak 1 jam. 5 di sini adalah sebuah variabel X seperti yang sudah kita bahas tadi. 5 ini adalah sebuah variabel X. Maka kita akan menaruhnya ke titik X teman-teman. Jadi kita akan melaju dari 1 mendatar, 2 mendatar, 3 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka letak X dari A adalah 5. Lalu kita akan menganalisis variabel kedua, yaitu variabel game, yaitu 1 jam. 1 jam kita akan memasukkannya ke dalam sumbu Y. Maka kita akan memulai dari sumbu Y, dari titik 0 ke sumbu Y dengan jarak sebanyak 1 jam. Maka posisinya ada di sini teman-teman, ada di angka 1. Maka bisa kita hubungkan kedua variabel ini dengan X sebanyak 5 dan Y sebanyak 1. Maka posisinya ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan melaju ke bagian baris kedua, yaitu B. B memiliki waktu medsos sebanyak 5 jam dan game sebanyak 2 jam. Maka kita akan membuat data itu menjadi 5X dan 2Y. Seperti ini teman-teman. 5X dan 2Y. Maka posisinya ada di sini teman-teman. Lalu kita akan melihat lagi ke dalam data, ada 4X dan 7Y. Maka posisinya ada di sini. Selanjutnya yaitu 7X dan 3Y. Lalu selanjutnya ada 3X dan 6Y. Selanjutnya ada 9X dan 1Y. Selanjutnya ada 4X dan 4Y. Kita akan menaruhnya di sini teman-teman. Selanjutnya ada 2X dan 7Y. Maka posisinya ada di sini. Yang terakhir ada 3X dan 3Y. Maka posisinya ada di sini teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk dari diagram pencar kita yang sudah kita pindahkan dari tabel menuju diagram pencar. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa diagram pencar ini sudah selesai dipindahkan dari tabel, dan ini adalah contoh dari diagram pencar kita teman-teman. Seperti itulah pemahaman saya tentang diagram pencar ini. Terima kasih.